قل يا عظيم أنت العظيم. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Bambang Laksmana. Pada beliau kami persilakan. Salam Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru nyampe pintu surga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang merinding gantian saya, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan tentunya guru kami yang mulia Kiai Haji Dr. Agus Wahyudin Abdullah MA, yang selama ini membimbing dan membina kami sehingga kami panitia alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan. Dan semua ini tentunya berkat rahmat, karunia, hidayah yang tentu kita harapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustadz Muridi selaku Ketua DKM yang telah mensupport saya secara pribadi maupun seluruh panitia, sehingga aktivitas dan keseluruhan kegiatan sampai detik ini bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan lancar sampai akhir nanti, amin. Amin. Kemudian yang ketiga tentunya ucapan terima kasih saya khusus kepada Ketua RW RT 050607 dan seluruh warga masyarakatnya yang telah membantu meringankan beban kami sehingga kegiatan ini pun dapat terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Munawir Asli, jadi masih agak kangen sahabat. Bapak Munawir Asli yang insya Allah nanti akan memberikan pencerahan pada kita. Mudah-mudahan diberikan kesehatan sampai di sini dengan selamat. Yang dimuliakan juga Bapak Habib Abu Bakar Allah bisa hadir, Masya Allah, barakah. Yang dimuliakan pula tentunya para habaib yang hadir di kesempatan ini, kemudian para alim ulama, para ketua DKM, para tokoh masyarakat, ustadz ustazah, Masya Allah, yang bisa hadir dalam kesempatan malam hari ini, memberikan semangat seluruh panitia yang telah berusaha dalam bekerja bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan kehadiran para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz ustazah, asatidz dan lain sebagainya tentunya
inilah yang membawa keberkahan wabil khusus jamaah Masjid Nurul Ulum. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian membawa semangat kami untuk terus syiar terhadap agama Allah ini dan tidak lepas daripada istiqomah kita bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak para ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena jujur saya tidak hafal, Pak. Mohon maaf kepada Bapak Ibu ya, karena saya memang hanya berdomisili di sini, Pak, jadi tidak hafal betul. Jadi mohon maaf, domisili saya jauh di Cikarang sana, Pak. Jadi kemudian kebetulan saya diberikan amanat oleh Bapak Ketua DKI Ustadz Muridi dan juga Kiai Haji Agus. Insya Allah saya akan menjalankan Salami Nawatona dan kebetulan kawan-kawan juga mendukung. Jadi mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan, yang pasti adalah ucapan beribu-ribu terima kasih. Banyak terima kasih yang tidak terhingga. Semua daripada dukungan baik moral maupun material. Terlebih doa dari seluruh kiai, seluruh ulama, seluruh asatid, seluruh ustadz wabil khusus yang hadir, yaitu Habib Abu Bakar dan Amirat. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa menyertai kita semua yang hadir dan keluarga kita yang tidak bisa hadir pada hari ini. Mungkin apa yang saya sampaikan tentunya banyak khilaf, banyak tutur kata yang tidak berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya supaya semua nanti, saya berharap dengan sangat pulangnya dari kegiatan malam peringatan Maulid Nabi ini kita membawa oleh-oleh, bukan oleh-oleh makanan yang kita pikirkan, tapi oleh-oleh yang akan kita dengarkan dari penceramah-penceramah nanti, sehingga menambah kita, yaitu taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia Bapak Haji Bambang Lesmana yang telah menyampaikan sambutannya. Sebelum kita mendengarkan sambutan yang lain, kita akan mendapatkan keberkahan melalui doa maulid yang akan dibacakan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Saleh Al-Idrus. Kepada beliau kami persilakan. Wala Muhammad. Kita angkat tangan, kita minta doa sama Allah SWT, insya Allah SWT ya. Dengan doa maulid insya Allah SWT, mudah-mudahan dikasih berkah buat yang hadir insya Allah. Allah niat hajatnya dikabul sama Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi malai a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa lamma nazama al-fikru min dawaril awsafi Muhammadul Quda tahajjatu ila Allahi mutawassil bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajalla sayyidi madhkura wa fihi mahmuda wa yaktubu amal fi a'mali maqbula wa tawajjuhi bi tawajjuhati halis wa silati mawsula Allahumma ya man ilahi tatawwama wa tawjafira wa la babiyati tuhal wa takshaha bi fidatul ghamira wa tawajjahu ilaik bi asra wa sa'iladaik sayyidil mursalin abdika sadiqul amin sayyidina Muhammad laja amal bisatul alamin antu syariya wa tusallim ala tilka jatil kamilah mustawdai amanatik wa hafiz sirrik wa hamil rayatu dawatil tasamila
al-akbar akbar ahmahabubi laka wal muhassasi bisarabil ahar fi kulli mawadi qurbi wa madhar qasim imdadi fi ibadik wa sadiqu sajati bi hajati datik sayyidil kaunin wa salafu sakat ala abdil mahbubil haris amma susilin kabi ajal khusais Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ahli hadrati tirabe min ahbabi Allahumma inna nuqadim ilaik jahadan nabil karim wa tawassalu ilaik bisarafil maqamil azim Abdullah hidana fi ahlikatina wa sa'atina bi aidina yatik wa tahwajana fi jami'at warina wa ta'budina bi ayatik wa hasilu hikayatik wa tabakkuna min sarafil kurbi ilaik wa la hajal habibi bayat amalina wa taqabbal minna ma taharramna bi niyatina wa amalina wa taj'alna fi hadrati hajal habibi minal hadirin wa fi taraiki tibahi minal salikin wa lihatika wa hakim minal mu'addin wa lihatika minal hafidin Allahumma inna nadan fi rahmatikal hassa fala turibna wa jinna nabiyatan hiya wasilatuna ilaika wa la tujibna amma nabika wa bi rasulika wa ma jaa bihi minad-din wa talahjahna bihi ilaika mustasfiin antum qabil al-mutajawwidina bil ghufran wal musi'a bil ihsan wa sa'ila bima sa'al wa mu'amila bima amal wa anta jalana mimman nasara hajal habibah wa wajrah awalahu wa zahara wa ma bi barakatihi wa rahmatihi wa uladina wa wadina wa halakutina wa wadina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fil jami'il jihad wa bil rayatatil qawi fi jami' aqtaril mansura amin wa malimal islami wal iman bi ahliha ma'murah ma'nan wa surah wa Allahumma qurbat makrubin wa qinainal madinin wa fil mudimin wa taqabbal taubat ad-daimin wa rahmataka ala ibadika mu'minina ajmain wa fi sarul mutadina wa zalimin wa subhana ulatil haqqi fi jamina wa huwa aqtar wa yudin bidayati min dika wa nasrin ala mu'adidina minal munafiqina wal kuffar waj'alna ya rab fil hisni minal jami'il balaya waj'alna ya rab fil hisni minal jami'il balaya waj'alna ya rab fil hisni minal jami'il balaya wa fil hisni minal junubi wal hodaya wa binna fil amal bita'atik wa sidiki fil mati qa'imin wa tawaffaytana wa tawaffana muslimina mu'minin waqtim lana min kadhari ajmain wa salli wa sallim ala hajal habibi mahbub as-sami arwahi wal qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub wa ahdawana alhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika bizzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan alhamdulillah Habib habis ini meninggalkan tempat. Habib cinta dengan maulid, Habib cinta dengan keramaian insyaallah SWT. Habib itu kita sebentar mau akan meninggalkan tempat ini insyaallah. Insyaallah dengan izin Allah SWT, pencinta maulid Nabi SAW semua insyaallah berdoakan insyaallah niat-niatnya dikabul sama Allah SWT. Cukup sekian dari Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran katsiran atas doa berkah maulid yang telah dilantunkan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Saleh Al-Idrus, dan beliau pamit terlebih dahulu karena ada acara di tempat lainnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Jamilul Ulum, yaitu Bapak Ustadz Muridi Soleh. Kepada beliau kami persilakan. Salam Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li'utamima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin yang kami hormati, kami muliakan Kiai Haji Munawir Asli. Alhamdulillah beliau juga guru saya kalau ngaji di Darul Falah. Alhamdulillah beliau hadir sempat di sini. Yang kami hormati guru besar kita, pembina kita, Akhinal Kiram Dr. Muhammad Agus Wahyudin Abdullah MA, mata'allallahi bikulli hayatikum. Yang kami hormati para habaib, para tuan-tuan guru, hampir semua ini alhamdulillah, separuh dari bapak-bapak ini Ustadz saya kenal. Tadi Kori juga, alhamdulillah ini adik saya Ustadz Saadi, nongol mulu nama Ustadz Rubi, Ustadz Haris, Pak Haji Hidayat, kemudian Ketua DKM Masjid Al-Barakah Bapak Ahmad Apandi, Al-Ikhlas Bapak Yahya. Ini guru kita, guru besar kita, Kiai Haji Sukri Hasim, Kiai Dr. Rasali Muslim, Ustadz Idul Huda, Ustadz Nur Hasan. Alhamdulillah guru-guru kita para ketua DKM di Petukangan Utara, di Ulu Jami dan Joglok. Alhamdulillah ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini cita-cita Masjid Nurul Ulum yang digaungkan udah lama Ustadz Haris. Alhamdulillah dinanyain mulu kapan Nurul Ulum, katanya Maulid. Alhamdulillah dari tanggal 1 sampai tanggal 24 udah, kalau bahasa orang Betawi mir-miran. Bahasa mir-miran tahu Bu? Mir-miran udah dilaksanain mau begitu aja. Alhamdulillah. Mau dikata minum kurang banyak banget, mau dikata makan tuh masih banyak yang belum dimakan. Ya, alhamdulillah kita kedatangan para habib juga dari keponakan saya Abdul Saman. Ini tadi dikenalin Habib Sehan, alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Ponakan ya, ponakan Habib Sehan hadir di tengah kita. Tim Hadroh dari Anajah ini termasuk anak-anak saya. Karena anak saya paling bontot umurnya udah 30 tahun. Paling bontot 30 tahun. Ya berarti yang tua dikit mau udah ada ya. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian di Masjid Nurul Ulum setiap malam Rebo. Yang hadir emang itu juga Bu, Bapak. 30 orang itu aja. Yang ubahnya di sono ada, itu aja nggak ganti-ganti. Alhamdulillah. Datang yang baru cuma 2 kali ngaji, besok udah nggak ngaji lagi. Saya ngaji alhamdulillah 5-6 majelis. Ini ketua Agoyatul Murstarsidin ini Ustadz Haris, itu anggotanya ada 365 orang.
Iya, 365 orang ngajinya tiap malam salah. Alhamdulillah, saya udah 2 tahun nggak pernah absen. Alhamdulillah, ngaji terus. Ya, malam Senin ngaji, malam Selasa ngaji, malam Rebo ngaji, Jumat pagi ngaji dari utara. Alhamdulillah berkah. Di Nurul malam Rebo ngaji juga. Yang kagak ngaji mah malam Rebo nggak ngaji, malam Jumat nggak ngaji, hari Selasa nggak ngaji, yang kagak ngaji. Padahal nggak ngapa-ngapain, kagak punya duit juga. Bener nggak? Ya yang ngaji mulu punya duit aja. Ya, ya beda. Tuh Haji Jasmudi tawa mulu, baru pulang haji kemarin. Alhamdulillah beli sapi 14 ekor, motong 1 ekor doang, yang lainnya pada genget, bahasanya genget. Alhamdulillah, kalau kita niat sesuatu jangan kita niat doang. Bu, Bapak ini jangan kita niat sesuatu yang baik, jangan niat doang. Pak Haji Umar ketawa aja, niat doang. Iya, kalau bahasa orang Betawi mah niat doang. Niat diikuti dengan usaha yang benar. 50 gang sebulan lagi suruh ngumpulin seminggu 20.000, padahal mah 5 minggu selesai, udah tetep aja kagak bayar. Ini yang kagak ada niatnya, karena nggak ada giro kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ada giro niat, nggak ada ukuran baru yang namanya 100-200 ribu, jutaan masih kita selesaikan, kata kita niat. Bu, kalau kita pikir air banjir, Bu, kalau kita beli, coba ada ibu-ibu, bapak-bapak, para kiai paling top beli air 5, bener nggak? Beli air 5, Bib, beli air 5. Tapi alhamdulillah begitu datang bantu saya 20 dus, bantu saya 25 dus. Ini karena kita niat, kita ngajak. Kalau kita mau berbuat kebaikan di dalam sebuah masjid apa saja, ikuti dengan kerja kita. Ini muludan mentang-mentang gak jadi panitia, ada orang mau bantu, itu bukan urusan saya. No, Pak Yaya ketawa. Bukan urusan saya itu mah, urusan DKM sama panitia, itu orang kagak benar. Ayo kita bantu semua. Kegiatan apa aja? Ya, saya udah berapa ratus kali di muludan saya. Ya, ngaji dari malam kemarin gak berhenti nih. Malam Kamis, malam Sabtu, malam Jumat pagi, malam Sabtu pagi, malam Minggu pagi, malam Senin. Terakhir kemarin ya malam Selasa, ketemu lagi malam Rebo, belum habis Rebo nih udah ketemu lagi. Kalau kita niat kita kuat. Kalau badan saya kan kecil, kata orang-orang, kalau kata istri saya doang gendut. Alhamdulillah, nggak ada yang susah buat kita. Kalau kita mau susah, yang buat kita. Coba dah kita lihat, ya para ulama, kan kalau kita mau ngelihat bagaimana ibadah kita lihat orang pada partisipasi di masjid, kita diam baik. Tuh kotak amal jalan lah tiap hari, tiap Jumat kita dorong-dorong doang. Tapi kalau kita nuntut masjid kagak kembang-kembang, lu bantu apa? Gitu. Kalau kita mau maju, ikut sertakan diri kita di dalam jamaah tersebut. Kata Kiai kan begitu, mandala ala khairin kafa ilihi. Barang siapa mengajak satu kebaikan, dia akan kebagian kebaikan itu. Jadi jangan bilang kebaikan ada. Bu, masakin, berbuat baik untuk acara begini. Sekarang mah nggak kelihatan, Bu. Ya Bib, ya para kiai, sekarang mah nggak kelihatan. No, kata Ustadz, ya kan Ustadz Sukri, ntar kalau udah mau ngap-ngapan tuh, yang udah mau disebutnya orang demen tapi nggak pada mau ngikut. Ya Kiai, demen tapi nggak pada mau ngikut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh kalau udah mau begitu tuh baru pada inget, gua mau begini, nggak ada lagi, waktu kita udah habis. Ya sekarang ini apalagi kayak saya Kiai, ya kan, alhamdulillah umurnya udah tua juga sih. Saya 56 mau 57, Kiai mah udah lebih ya Kiai. Kiai terbalik 76. Alhamdulillah. Kalau kita nggak ada niat yang terbaik buat diri kita, nggak bakalan maju. Ini jamaah Bu, bapak-bapak, mungkin ibu-ibu separoh
kenal sama saya. Karena apa? Kita sering ketemu. No, orang Kebonana saja Haji Ais kenal sama saya. Saya kagak tahu. Karena apa? Silaturahmi. Kita silaturahmi. Ada kadang-kadang yang deket. Ini jamaah Haji Reza, ya kan, Haji Udin, Haji Yahya, semua kayak kenal, alhamdulillah. Karena sering bersilaturahmi. Ibu-ibu juga sebagian saya kenal. Itu saudara saya sama anak saya berdampingan. Padahal saudara saya, karena jarang ketemu nggak kenal. Tuh encing kita, tuh anak saya tuh encingnya nggak kenal, jarang ketemu. Dan saya ketemu tiap pagi Haji Umar. Kan orang ketemu mah enak banget. Ini saya ceritakan supaya enak di masjid itu, supaya kita berbuat baik. No, Haji Umar tiap pagi jalan pagi ketemu saya. Dan saya kan enak nongkrong di nasi uduk. Begitu saya mau bayar, dia pulang duluan. Kata tukang nasi uduk, Pak Ustadz udah dibayarin sama Bapak Haji yang tadi. Alhamdulillah. Itu kalau bukan karena kenal gimana? Masa ada orang kagak pernah kenal dibayarin? Benar nggak, Bib? Ya, apalagi kita kerjasama. Kebaikan itu kita bukan hanya di Nurul Ulum, di mana saja. Coba kita gini, yang benar ya Bib, kita nggak pernah datang ke undangan orang. Kita mau melangkah menuhi undangan orang, kaki kita kayak ada yang gigit, ada yang ngiket, melangkahnya berat karena orang tersebut nggak pernah hadir kalau kita undang. Sama Maulidan kan kayak tahlilan. Nah, Ustadz Apandi Pak Yahya ketawa mulu. Muludan tuh kayak tahlilan. Kalau orangnya kagak pernah sembayang, nggak pernah ngaji ditahlilin, yang baca doa mau keder mulu, Bib. Mau keder mulu. Ya. Lagi lillahi ma fis samawati was samaroti, nyambungnya jauh banget. Lupa. Ya. Oleh karena itu kita bersyukur umur yang kayak kita ini, ya. Kita masih diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti zuriat Nabi. Ya, orang mau benci Habib, bodoh lu, urusan lu. Orang Habib sama gua berteman bagaimana? Habib lu benci, lu kagak berteman sama Habib. Gua jadi bagi minyak wangi mulu sama Habib karena gua berteman. Coba yang musuhin, ada yang bagi? Nggak ada. Sama Ustadz begitu juga, sama Kiai begitu juga. Kan kalau kita punya teman banyak enak. Coba nih, saya gampang banget. Punya kawan DKM, tukang kelontong, jual. Tad, besok mau muludan, lu mau bantuin apa Tad? Dikirimin sama Ustadz Apandi, Aqua 10 dus. Cuman begitu doang ngomongnya. Ini kan kemuliaan. Kalau kita berbuat baik, mulut kita haruslah lazim sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu dibagi, suruh nusuk orang kafir ikut juga. Bagaimana urusannya? Ini yang kita nggak mau. Oleh karena itu kita orang Islam yang enak kerjasama. Contoh saya kasih gampang nih ya Pak. Ya Pak Haji Udin ya, Pak Haji Yahya gampang banget contohnya. Bu, kagak ada kopi. Punya duit sarang 2.000. Ada 8 orang. Dapat nggak kopi sebungkus? Sarang 2.000. Padahal kalau beli 2.000 cuma dapat 1 saset. Lu doang yang ngopi. No, Bang Ipan doang yang ngopi. Tapi yang lain kagak ada yang ngopi. Begitu digabungin sarang 2.000 16.000, dibeliin sebungkus yang gede, 8-8-nya ngopi. Kan begitu. Kenapa kita? Dalam agama nggak ada. Dalam agama nggak ada yang mengajarkan kebencian. Itu kebencian karena hati kita kok kotor. Ija soluhal jasadu kullu wa ija fasada kullu ala wahyal qalbu. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu jaga hati kita. Kalau hati kita kotor, apa juga jadi kotor. Maulidan dia benci, ustadz dia benci, giliran makanan mah doyan. Jangan sampai begitu, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban Kiai Fikri, Kiai Muhammad Fikri LC. Alhamdulillah. Syukran. Kiai Muhammad Fikri LC, Ketua Masjid Darul Falah, alhamdulillah beliau dapat hadir. Tengah kehendak juga sama Ustadz Soleh, alhamdulillah. Ya.
Ya, jadi begini, ibu-ibu, kemuliaan yang diberikan kepada kita enggak ada 2 kali. Ya. Katanya Ustadz lamaan dikit, kiai masih dicakung. Ya Allah Bu. Ya Allah Bu. Baru 15 menit aja saya udah ngucur keringat saya. Iya, itu apalagi lamaan dikit. Ya, kalau kiai makin lama bayarannya makin banyak. Lah kalau saya makin lemes, alhamdulillah. Kiai masih dicakung. Subhanallah. Ini ada kiai kita Ustaz Fikri ini, alhamdulillah. Jadi kalau kita mau ngikuti kebaikan, ajak, jangan kita mau sendiri doang. Emang lo masuk surga mau sendiri doang? Saya sholat mulu tiap hari di masjid. Kadang-kadang jadi imam, kadang-kadang jadi makmum, kadang-kadang ketinggalan. Emang kita doang mau masuk surga? Ya kagak bisa. Enak banget kiai ya. Kita kalau masuk surga sendiri, kaki kita dipegangin sama anak kita. Ya, oleh karena itu kalau kita mau masuk surga, mau ada muludan nih, ibu-ibu, bapaknya ajak, Pak mau muludan bagi duit. Giliran Bu mau muludan, ibunya ngasih duit. Tapi biasanya kalau bapaknya ngasih duit, ibunya suruh keluar duit susah. Benar nggak Bu? Iya. Oleh karena itu kesempatan bagi kita, apabila ada berbuat kebaikan, jangan kita majukan diri kita sendiri, kita ajak keluarga kita ajak. Nah, kamu punya tabungan dikit, ayo berbagi. Nah, kamu punya uang sedikit, ayo berbagi. Cucu kita, anak kita ajak, bini kita, jangan masuk surga diri-diri, sholat doang rajin ke masjid, tapi di rumahnya kagak baik. Oleh karena itu kesempatan buat kita pada kesempatan ini. Jadi contoh suri toladan Rasul, jangan ngambil sunnah Rasul doang. Sholat sunnah, sholat tahajud, giliran bersodako kagak ada. Ya alhamdulillah, ayo kita giatkan semua. Kita ajak keluarga kita bahagia. Karena kita mau masuk surga, mau jadi ngikutin ajaran Rasul, tidak bisa jalan sendiri. Kalau kita jalan sendiri kita salah. Kita ajak keluarga kita sama-sama. Ayo kita masuk surga rame-rame, saling bantu sedang sedikit. Ada sumbangan, ya. Ada Idul Adha, sekeluarga punya duit, ada yang 1 juta, ada yang 500, gabungin dah supaya nasnya keluarga itu hilang. Ini mah malah kagak korban. Begitu nanyain, kupon udah ada berapa? Gitu, jangan ditanya begitu. Ayo ajak, gabung sarang paro, kumpulin duit kita. Ngaji begitu juga. Bapaknya mau ngaji, periksa gamisnya periksa. Begitu diperiksa nggak ada duitnya, masukin. Jadi bapaknya begitu kotor jalan ngisi, ini gamisnya diisi, bapaknya akhirnya didorong doang. Ya kiai ya, iya. Lajim berbuat kebaikan. Barangkali itu yang saya sampaikan. Saya mengajak kepada ibu-ibu, saya bersyukur, berterima kasih para panitia yang telah membantu, para masyarakat semuanya, ya, yang telah membantu kegiatan. Mudah-mudahan hanya Allah Subhanahu wa taala yang membantu. Kita nggak tahu bagaimana perbuatan kita yang baik, hanya kita menyalurkan, insya Allah kalau hati kita ikhlas dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah, masih ada 2 menit lagi jatahnya, soalnya kayak masih dicakung. Udah datang ya, mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, barangkali yang kurang datangnya dari diri pribadi. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Muridi Saleh yang telah menyampaikan sambutan selaku Ketua DKM Masjid Jami Nurul Ulum. Selanjutnya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan penampilan santri TPA Mudokhala Sidkin Masjid Jami Nurul Ulum yang akan melantunkan Asmaul Husna atas nama
Ananda Fahia Asila Salwa dan Fadia Anindia Rahma dari TPA Santri TPA Mudahul Sidkin kelas B. Padanya dipersilakan. Memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bariar, ya Qahar, ya Wahab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basid, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'izz, ya Muzil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haqq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Mu'si, ya Mu'di, ya Murid, ya Mu'yi, ya Mu'mit, ya Hayyul, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqadim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Barru, ya Tawwab, ya Tawwab, ya Mutaqim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikal Mulki, ya Jal Jalali wal Ikram, ya Musit, ya Jami', ya
Ghani ya Mu'ni ya Mani ya Ador ya Nafi ya An-Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh santri atas nama Ananda Nur Amania Haura, kelas C TPA Mudokhala Sidkin Masjid Jami Nur Ulum. Pada Ananda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha laghbardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza
حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda, para santri TPA Mudokhala Siddiqin Masjid Jami Nurul Ulum. Sekilas Bapak Ibu jamaah tentang TPA Mudokhala Siddiqin yang lahir atau dibentuk pada tanggal 6 Juni 2023 dan sudah 1 tahun lebih TPA ini terus bergerak, berjalan, memakmurkan Masjid Jami Nurul Ulum dengan sampai saat ini memiliki jam 10 udah sampai dulu Jami jam 10. Nah, sebelum ini kayak salim muslim ngisi sebelum selawatan aja di selawatan. Ya. Sudah memiliki santri 70 santri yang dibagi 3 kelas, kelas A, kelas B, dan kelas C. Yang tadi dari kelas B untuk Asmaul Husna dan yang kelas C yang tadi menghafal surah An-Naba. Alhamdulillah semua santri tidak dipungut biaya, kita menggunakan operasional para donatur yang memberikan untuk keberlangsungan TPA Mudokhala Siddiqin. Insyaallah mudah-mudahan kami mohon doanya kepada para jamaah untuk terus memberikan support dan juga mudah-mudahan TPA Mudokhala Siddiqin Masjid Jami Nurul Ulum bisa terus berjalan. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat datang, marhaban guru kami Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Agus Wahyudin MA. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan qasidah terlebih dahulu dan Bapak Ibu yang membawa infak ya untuk memberikan infak kami persilakan, dari tim sudah dipersiapkan. Kepada tim sholawat hadroh kami persilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari
وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله بشرى لنا نلنا المنى جل العلا وفالهنا والدار أنجز وده والبشر أضحى مولانا بشرى لنا نلنا المنى جل العلا وفالهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري عيونا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Baik, pada Bapak Ibu sekalian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan Bapak Ibu dicicipi hidangan yang sudah disiapkan. Habis, masyaallah. Alhamdulillah ya. Berkah alhamdulillah. Selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu mau'izatun hasanah yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Fikri LCMA. Kepada beliau kami persilakan. Saya izin duduk ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati guru kita Kiai Haji Munawwir Asli, yang kami hormati guru kita Kiai Haji Dr. Agus Wahyudin, Al-Ustaz Dr. Andes Salim Muslim. Selamat datang Bapak Lurah kita, Masya Allah. Selamat datang juga Bapak Dadiono, anggota DPRD. Wah, ini abis ini banyak yang sambutan ini. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala.
nikmat bisa hadir di majlis maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang tabi'in. Tabi'in itu adalah seseorang yang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Islam, namanya tabi'in. Kalau berbicara tentang kezuhudan, yang muncul nama ini, yaitu Al-Imam Hasan Al-Basri. Kebiasaan emaknya, halo ibu, bu, Imam Hasan Al-Basri punya kebiasaan, ini anaknya dibawa ke para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diajak kemana aja ngaji, diajak. Kayak orang dulu. Anak sekarang diajak ngaji kagak mau. Ya. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah dibawa oleh bundanya itu kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dibawa. Kemudian dibawa ngapain? Minta didoakan. Datang ke guru minta didoain. Apalagi masih baik minta ditahnik. Itu kebiasaan. Para ulama-ulama terdahulu nyari berkah sama orang-orang alim yang mendapatkan warisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Khalifah Umar bin Khattab, didoain. Kata sahabat Umar bin Khattab, Allahumma faqihu fid din wa ahibbu ilaihin nas. Ya Allah, jadikanlah ini anak orang yang faqih dalam ilmu agama, kemudian menjadi orang yang dicintai manusia. Berbicara tentang zuhudnya Al-Imam Hasan Al-Basri, bahkan beliau dituliskan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam Nubala. Kisah beliau, kalau pimpinannya ulama dan Imamuz Zuhad fi asrihi pada masanya, kata Imam Az-Zahabi, adalah Al-Imam Hasan Al-Basri. Kita kalau ngaji tasawuf, ngaji Tanbihul Muqtarin, ini nama ini sering disebut ini. Ya kayak Salim ya. Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau pernah ditanya, ini rahasia biar hidup kita tenang di dunia. Pengen hidup tenang nggak? Halo, Bu. Pengen hidup tenang, Bu? Bapak pengen hidup tenang? Jangan punya utang. Ditanya, wahai Imam, masih rujuh di kafid dunia, apa rahasia zuhudmu di dunia ini? Tanya, wahai Imam, kenapa engkau hidup tenang banget? Ya, nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah ngambil hak orang lain, hidupnya lempeng-lempeng aja. Kenapa bisa? Nggak pernah menzalimi orang lain, nggak pernah berkata kotor, selalu bertaat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rahasia zuhudnya beliau. Yang pertama beliau mengatakan, alimtu anna rizki la ya'khudhahu ghairi fatma'anna qalbi. Alimtu anna rizki la ya'khudhahu ghairi fatma'anna qalbi. Kenapa dia bisa tenang? Beliau mengatakan, saya tahu bahwasannya rizki udah dibagi sama Allah, nggak bakal ketuker, maka tenang. Ini orang buka warung udah sibuk sebelahnya, ini jangan-jangan pakai dukun. Sudah mau buka warung sudah pakai dukun. Takut rugi, menzalimi orang lain, takut bangkrut, sikut sana sikut sini. Kata beliau, alimtu anna rizqi la ya'khudhu ghairi fatma'anna qalbi. Karena masa sekarang ini dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dikatakan, sayati zamanun ala ummati la yubalil insan ma akhadha minal mal aminal halali aminal haram. Karena akan datang satu masa di mana orang nggak peduli, yang penting nanggapin duit. Halo, kemarin pada nanggapin duit nggak? Nggak peduli.
Yang penting anak saya bisa makan, yang penting anak saya bisa sekolah, yang penting saya punya rumah, punya motor. La yubali min aina akhadal mal, aminal halali aminal haram. Udah nggak peduli lagi ini halal apa haram. Nggak mikirin. Kan dikatakan ma kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging ini yang kita makan dari uang haram, ya, maka neraka lah yang pantas. Maka kalau anak kita susah dibilanginnya, jangan-jangan kita memberi makan kepada mereka dengan uang yang haram. Hati-hati. Jadi tenang hidup. Rizki udah gak bakal ketukar. Sama-sama bukannya sama-sama, rizkinya berbeda. Kadang-kadang orang dagang ini kalau kita lagi pelesiran, itu dagangannya sama semua. Rizki udah dibagi sama Allah, gak bakal ketukar. Jangan takut, jangan pernah mengambil hak orang lain, jangan pernah menzalimi orang lain. Nggak berhenti di situ. Kalau kita menzalimi orang lain, dalam kubur akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala anil mazlamah, tentang kezaliman yang kita lakukan. Biar tenang hidup kita. Rezeki mah udah diatur sama Allah. Tugas kita hanya apa? Hanya usaha, ikhtiar dan doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ini cuma ganti nunggu beliau datang ya. Kalau beliau datang udah kelar. Nanti sambungannya episode selanjutnya kali. Yang kedua beliau mengatakan alimtu anna amali la yaquma bihi ghairi fashtaghaltu bihi. Alimtu anna amali la yaquma bihi ghairi fashtaghaltu bihi. Aku tahu bahwasannya amalanku tidak akan dikerjakan oleh orang lain, maka aku sibuk dengan urusan dengan amalanku sendiri. Bu, banyak orang pandai ya menilai amalan orang lain tapi tidak pandai menilai amalannya sendiri. Alimtu anna amali la yaquma bi ghairi, amalan saya nggak bakal dilakukan oleh orang lain. Nggak usah percaya dulu dengan anak, dengan saudara kita, kita kerjakan diri kita. Kita beramal, berbekal diri untuk hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih." Adalah hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Datang kiamat udah nggak peduli lagi, nggak mikirin anak lagi. Emaknya yang lagi netein anaknya nggak peduli. Semuanya pada lari, ngibrit, kadang kabur lari. Ketika datangnya hari kiamat, semuanya nafsi-nafsi, urusan kita masing-masing. Maka perbanyak amalan kita. Tugas kita hadir maulid ini untuk apa? Menambah amalan kita. Dengarkan ceramah, silaturahim, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan. Udah jangan lihat siapa yang kagak datang. Pikirin diri kita sendiri. Kita sibuk mikirin siapa ini yang datang dan sebagainya. Udah kita mikir amalan kita, sibuklah dengan amalan kita sendiri. Jangan sibuk dengan amalan orang lain. Karena kubur itu dikatakan al-qabru sundukul amal. Kuburan itu untuk ngumpulin amal. Ya, kalau ada orang meninggal diantarin sama bininya, sama anaknya, keluarganya, sama mobilnya. Ya, kira-kira tuh keluarganya masuk gak ke kubur? Hartanya masuk gak ke kubur? Enggak. Yang masuk ke kubur adalah amalannya. Maka banyak-banyak jangan sampai kita kaya, punya duit kita nggak bisa memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita punya jabatan kita nggak masukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita punya anak kita tidak mendekatkan diri, tidak memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rugi semuanya. Rugi. Maka beramal. Kalau ingin jadi amal, didik anak-anak kita agar cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar cinta ulama, cinta majlis-majlis ilmu. Berkah hidup kita kalau anak kita demen ngaji, emaknya demen ngaji. Kalau masih demen ngaji, hidup tenang. Dunia insya Allah ngikutin, asal rajin
ngaji. Banyakin amal Bu. Yang punya emas, yang punya duit, udah jangan sampai nih emasnya ditanya oleh Allah. Ya, ini belinya dari mana? Ya, dikeluarkan untuk apa, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Hasan Al-Basri, alimtu anna amali la yaquma bi ghairi fatma'anna qalbi. Tenang hidupnya. Ya, berbagi sama orang, kagak ada rasa di hati dengki sama orang lain, bersih. Beliaulah Al-Imam Hasan Al-Basri. Udah nggak pikirin amalan orang lain, kita pikirin amalan kita, keluarga kita, kira-kira keluarga kita ini dimasukkan ke surganya Allah atau tidak. Ini yang kita pikirin. Ini yang kedua. Yang ketiga, alimtu annallaha muttali'un alayya fastahyaitu an arani ala ma'siyah. Yang ketiga, yang keberapa Bu? Bu, ini yang pertama apa Bu? Ini udah 3 nih. Ingat Pak, yang pertama rizki itu sudah Allah bagi-bagi, gak bakal ketukar. Tenang, kalau kita merasa rizki sudah dibagi Allah gak bakal ketukar, kita ikhtiar doa, udah dapat dikit alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah, syukur aja udah, hidup tenang begitu. Yang kedua Pak, beramal buat diri kita. Ya, karena orang lain, ada orang punya duit, ntar gantiin gua sholat, ya gua kasih duit, gantiin gua sholat, bisa? Kagak. Walaupun dia banyak duitnya, suruh gantiin kita sholat, gantiin kita puasa, ndak bisa. Amalnya masing-masing ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Wa kulla insanin, tiap-tiap manusia, alzamnahu ta'irahu fi unuqih, allaqnahu safahatu amalihi fi unuqihi. Nanti pada hari kiamat catatan amal kita, buku daftar catatan kita digantung di leher. Amalan kita nih, sholat kita alhamdulillah, sekarang lagi hadir maulid Nurul Falah, dicatat tuh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, akan dilihat, digantung. Alzamnahu ta'irah, ta'ir itu safahatu amalihi dalam sufatut tafasir. Akan digantung semua amalan kita dari semenjak balik sampai kita wafat, itu tertulis, termaktub dalam kitab tersebut, itu catatannya di leher digantung, dibawa kemana-mana di leher. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Nanti pada hari kiamat catatan amal kita dibuka, kita baca dah. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma alayka hasiba. Iqra kitabak, baca amalanmu. Alhamdulillah, sedekah hari ini, hari Jumat berkah, bagi-bagi di masjid, tertulis di situ. Hari ini kesiangan subuh. Hari ini apa? Subuhnya kesiangan. Ada yang kesiangan subuhnya. Dicatat situ. Ya, tercatat semuanya amalan kita. Kita baca, Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Maka di situ ditulis evaluasi diri. Hasib, kita introspeksi, evaluasi diri kita sebelum nanti dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Suruh baca nih amalan kita mumpung masih hidup. Kata sahabat Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Lihat, hitung-hitung, reken amalan kita. Kira-kira amalan kita udah semana? Umur kita udah 60 tahun. Sholatnya kapan? Gimana sholatnya? Dicek, lihat. Kalau di dunia alhamdulillah masih kita bisa perbaiki. Yang masih kagak mau ngaji,
Yang nggak bisa baca Quran, belajar. Rugi. Orang nggak bisa baca Quran tuh rugi. Amalan yang paling besar itu adalah membaca Al-Quran. Bu, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Orang kalau buat kebaikan dibalas berapa? 10. Buang sampah 10, nolong orang 10. Baca Quran tidak. Baca Quran 1 juz nggak dihitung 1 amalan, tapi hitungnya huruf per huruf. Bayangin kalau kita udah kerja kayaknya udah keretak-keretak badan kita, saking banyaknya pahala kalau kita beramal amalan yang lain. Karena 1 perbuatan dibalas berapa? 10. Baca Quran, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada berapa huruf tuh? Banyak aja. Hitung kali 10. Itu aja udah berapa kali amalan yang kita lakukan. Kalau amal itu adalah sebuah raga kita udah nolong orang, udah berapa kebaikan yang kita lakukan. Tapi 1 ayat sudah kebaikan yang kita dapat. Yang nggak bisa ngaji aja dapat pahala, lagi belajar disusah. Ya, a'udzubillah, sama gurunya, ya, disalah 3 kali dikali 2. Belajar ngaji, banyakin catatan amalan kita banyak. Ya, jangan sampai nggak bisa ngaji, Ustadz giginya udah pada ompong. Mau ngaji malu, jangan malu. Nggak boleh malu dalam mencari surga, nggak boleh. Belajarnya aja udah dikasih pahala sama Allah, belum bisa, ya, namanya ajrul masyaqqah, ya, dapat pahala kesulitan belajar, dapat pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini banyak-banyak beramal. Usikum ya nafsi bitaqwallah. Yang bisa menyelamatkan kita bukan harta kita. Kalau harta kita tidak diberikan, tidak menjadi sebuah amalan, nggak bisa menyelamatkan kita. Kumpulin dah banyak. Maka dikatakan oleh baginda Rasulullah apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadilah orang-orang yang bermanfaat. Orang yang bermanfaat. Orang kerja cerdas. Ya, ngajarin ngaji itu Masya Allah luar biasa. Kalau kita sholat meninggal, kelar, selesai amalan kita. Kalau kita puasa kita meninggal, selesai, dapat pahala, udah selesai, nggak bisa beramal lagi. Tetapi kalau kita ngajarin orang, kira-kira selesai nggak? Kagak. Kita meninggal, anak-anak ngajarin lagi, terus ngajarin lagi. Apalagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muallim, rasulul muallim. Kalau yang bisnis itu LMN apa? Yang punya cabang-cabang tuh makin lama makin banyak dia dapat. Kalau anggotanya banyak, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kalau orang yang nafi', bermanfaat, itu dia meninggal pahala ngalir. Itu orang cerdas. Kalau punya harta, kagak sedekah, kagak wakaf, meninggal, selesai. Harta buat siapa? Ahli warisnya. Ini nggak cerdas namanya. Sudah dikasih ke lapangan rezeki, tapi kagak mau wakaf, gak mau sedekah, masjid rusak benerin, dipakai, meninggal, dapat pahala enggak? Walaupun meninggal, aliran pahala terus mengalir. Tapi kalau kita cuma soleh doang, soleh, bukan abang saya ya, abang saya soleh juga nafi insya Allah. Kalau cuma soleh doang rugi. Soleh harus nafi', bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang bermanfaat buat orang lain. Kenapa? Kalau dia bermanfaat, dia meninggal, aliran pahala dia masih ngalir. Maka banyak-banyak beramal. Ngapain sih di dunia ini kalau kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak-banyak beramal soleh. Yang keberapa sekarang nih? Lupa lagi saya. 3. Apa yang ketiga? Ingat nggak? Belum. Udah tadi. Alimtu annallaha muttali'un alayya fastahyaitu an arani ala ma'siyah. Aku tahu Allah itu melihatku, maka aku malu kalau aku dilihat oleh Allah dalam keadaan berbuat maksiat. Biasanya orang buat maksiat kan diam-diam biasanya. Ya. Malu. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidaklah Allah melihat kita.
Siapa yang bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bisa. Walaupun di rumah kita kunci. Halo anak muda. Walaupun HP kita pakai passwordnya, kita nggak bisa lihat. Allah Maha tahu apa yang kita buka. Kalau kita hadirkan dalam hati kita hidup tenang, zuhud di dunia, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Merasa diawasin oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita di tempat yang gelap, tidak bisa. Coba dah berbuat maksiat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Tercatat hatam dari hati kita, ma'iyatullah, merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tenang hidup kita. Maka inilah rahasia zuhudnya Al-Imam Hasan Al-Basri. Maka mudah-mudahan kita bisa belajar daripada ulama bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru warisannya baginda Rasulullah. Bagaimana sang pemberi warisan, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah datang belum Kiai? Udah datang belum? Jangan lanjut-lanjut aja. Ke tukang parkir lanjut. Ya. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bermaksiat di kamar yang terkunci, lampu matiin, tempat yang gelap, Allah tahu. Gak usah gaya-gayaan udah. Lagi puasa. Ya. Habis makan di warung kopi, kemudian apa? Pura-pura habis makan bibirnya dielap. Iya, kawan kita nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. CCTV manusia saja sudah canggih, bagaimana CCTV Allah Subhanahu wa taala? Orang kan mikir-mikir ya. Masjid ini ada CCTV-nya. Itu orang pengen ngambil kotak amal juga mikir-mikir, lirik-lirik dulu. Dijaga. Nah, maka tanamkan hati kita ada CCTV Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya hidup kita, kampung kita makin tenang. Ya, bagaimana bisa sampai kayak begitu? Ngaji, belajar. Ngaji, Bu. Bapak ngaji. Ya, orang kalau masih mau ngaji mau bener. Tapi kalau pengen bener kagak ngaji, nggak bakal bener. Ngaji. Kuncinya apa? Ngaji. Jangan muludan doang rame, giliran ngaji besok udah sepi lagi. Yang keempat, alimtu annal mauta yantadhiruni fa'addu liliqa'i rabbi. Aku tahu bahwasanya kematian akan menjemputku. Kematian akan menjemput kita. Kira-kira yang di sini pada mati enggak? Mati. Saya mati, pejabat mati, Pak Lurah bakal mati juga. Pak Lurah bakal mati juga nggak? Mau dulu apa belakangan, Pak? Belakangan ya. Saya setelah Pak Lurah ya. Mudah-mudahan umur panjang Pak Lurah ya. Manusia pasti akan mati. Apa yang mau ditinggalin? Apa yang mau dibanggakan kalau bukan amal soleh kita? Buat apa kita banyak ngumpulin harta tapi hartanya nggak menyelamatkan kita surganya? Buat apa? Nggak bermanfaat. Pak Lurah punya jabatan, alhamdulillah nih Lurah bantu banget. Ya, kalau ada urusan pondok, kenapa bantu beliau? Alhamdulillah. Cari yang kayak begini. Ya, alhamdulillah ada pada Diono selalu membantu nih. Ada Maulid pada Diono. Bukan orangnya aja, orangnya juga datang mudah-mudahan. Amin ya robbal. Manfaat namanya itu. Kematian akan datang. Ya, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin akan dijemput dengan namanya kematian. Walaupun tuh mukanya dioperasi plastik, rambutnya disemir, ya tiap hari olahraga, meninggal juga. Ada orang lagi olahraga meninggal, ada nggak? Lagi main bola, lagi gocek mati dia. Ada juga yang lagi nyawer, ada nggak? Aki-aki lagi nyawer mati. Hati-hati ya, aki-aki masuk nyawer. Nanti kalau mati di situ repot. Ya, udah datang. Belum. Lah ini mas saya yang ceramah. Nah, selamat datang Ustaz Syarif.
Masya Allah, ada penggantinya, saya bentar aja nih. Alhamdulillah, Tasarif. Saya duduk sebentar, Tasarif, bentar giliran habis sini. Alimtu annal mauta yantaziruni, aku tahu kematian akan menjemput, aku siap-siap untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, siap-siap akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berjumpa kepada Allah, ya nggak bawa apa-apa, rasanya malu. Kita pulang kampung aja, Bu. Lebaran pernah pulang kampung? Emang kampungnya di sini. Ya, pulang kampung kagak bawa apa-apa, malu. Kita pulang kampung, ya kampung kita yang paling hakiki adalah kampung akhirat. Itu kampung kita hakiki. Banyak-banyak berbekal. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal tanzur, lihat amalan apa yang sudah kita lakukan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana sholat kita, ya, gimana ibadah kita, lihat masing-masing. Ya, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu nikmat yang paling besar. Bukan surganya, yang paling besar adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau puasa ada dua, nikmat ketika lagi berbuka dan ketika lagi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita berjumpa dengan Allah, wujuh kita dengan wajah yang berseri-seri. Kenapa? Karena kita bawa amal kebaikan. Maka al-qabr itu dikatakan Imam sahabat Utsman bin Affan kalau nggak salah dalam Mukhtarul Fawaid, idza marra biqabrin baka, idza marra biqabrin baka hatta balla lihyatahu. Sahabat Utsman bin Affan kalau lewat kuburan tuh menangis sampai membasahi apa? Janggutnya basah. Ya. Kata sahabat, atabki min hadza wa la tabki minal jannati wan nar? Kenapa engkau menangis lewat kuburan? Sekarang orang banyak di kuburan pacaran. Mantan nakusir. Pada pacaran, udah kita takut lagi mah kuburan udah. Sahabat Umar bin Khattab, idza marra biqabrin baka, kalau lewat kuburan nangis. Sahabat ngomong, atabki min hadza wa la tabki minal jannati wan nar? Kau nangis gara-gara perkara ini, enggak nangis masalah surga dan neraka? Ya, kata sahabat Utsman, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah tempat pertama kali kita singgah dari dunia. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Kalau kita selamat kubur kita, maka perkara setelahnya lebih gampang lagi. Urusan setelah dunia akan lebih mudah, akan lebih nikmat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Tapi kalau di kuburnya sudah mendapatkan siksa percikan daripada api neraka, urusan setelahnya belum kelar. Kalau kita istirahat sekarang, nanti nggak bakal istirahat. Kalau kita sekarang leha-leha, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau melakukan kebaikan, nanti di hari kiamat nggak bakal istirahat. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Di kubur sudah disiksa gara-gara nggak sholat. Kira-kira capek nggak? Capek. Di neraka kulitnya hancur, balikin lagi, hancur, balikin lagi. Capek. Kalau sekarang kita leha-leha, nanti kita nggak bisa istirahat. Susah istirahatnya kalau nggak mau sholat sekarang. Kalau nggak berlaku baik, susah nanti istirahat kita. Maka lebih baik kita sekarang susah-susah dahulu, nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah 4 ini, lanjut. Nah, ada berapa tadi? Yang pertama apa? Ya, masih rujuh di apa rahasia zuhudnya sahabat apa seorang Imam Al-Hasan Al-Basri. Yang pertama, rezeki udah Allah bagi, nggak usah iri sama rezeki orang lain, biar tenang hidup kita. Yang kedua, beramal buat diri kita, jangan
ngandelin amalan orang lain untuk diberikan kepada kita. Yang ketiga, Allah melihat kita, maka malu kalau kita lihat Allah dalam keadaan maksiat. Yang keempat, kematian akan menjemput kita, maka siap-siap untuk menghadapi yang namanya kematian. Mungkin ini saja yang dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan khilafan. Mudah-mudahan kita keluar dari majlis ini, keluar dari majlis maulid, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin kita cinta, makin kita giat getol ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak nanti kita semua dikumpulkan, yang hadir di majlis ini dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Fikri LCMA yang telah menyampaikan mau'izatun hasanah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua dalam meraungi kehidupan sehari-hari. Kayaknya sudah datang namun masih mungkin tunggu sebentar ya Pak. Oke. Sono juga. Iya, langsung ke depan semua Pak. Saya tanya dulu. Sana semua ya? Adanya? Sana semua. Enggak bisa kalau main dulu musik. Kita nyambutin di sini Pak, emik. Oh, pakai mic. Iya. Kita kan jadi ntar yang sambil ngapain ngarap tuh. Iya. Soalnya biar nggak sepi gitu. Nindin dulu. Ini resiko. Ya, ya Ustaz. Silakan. Ya Pak saja. Yes.
Halo? Halo? Halo Bang Dul, gimana? Halo? Iya gimana? Sholat? Enggak, hadronya di sana semua. Hadronya di sana semua. Ya iya, tadi iya tapi nggak bisa dia. Tadi udah saya suruh nggak bisa. Kayaknya masih jauh. Iya tadi Pak Lurah, saya tadi yang suruh Pak Lurah gua sono ke depan. Iya. Jadi saya suruh Kiai Sarif dulu ya. Iya. Baik Bapak Ibu, Kiai Munawir aslinya sudah sampai di tol sebentar lagi. Namun untuk mengisi mendapatkan ilmu yang bermanfaat lagi, kita akan mendengarkan untayan hikmah yang kedua yang akan disampaikan oleh Kiai Sarifuddin. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada loyo ya. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat segenap pengurus DKM Masjid Nurul Ulum, Al-Mukarram Muhtaram Kiai Haji Dr. Agus Wahyudin MA beserta jajarannya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kemampuan untuk memakmurkan masjid ini, dan mudah-mudahan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap para tuan guru kita yang kita muliakan bersama, Al-Mukarram Muhtaram Kiai Haji Muhammad Fikri LCMA. Kita doakan beliau sebentar lagi doktor S3 ya. Amin ya robbal alamin. Ya, segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak saya sebut namanya satu persatu, mudah-mudahan ya beliau-beliau semua dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam sehat walafiat. Tadi Pak Dadi sudah pulang, Pak Lurah sudah pulang juga ya. Tadi kita sama-sama di kantor DPRD Pak, tadi sampai jam Isya masih jamaah di sana. Ya, pulang jam 9 sampai rumah. Ya, berpisah sebentar, ketemu lagi di sini tadi ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah sudah di penghujung bulan Rabiul Akhir kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya semangat kita untuk menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah benar-benar terbukti, bukan cuma hari lahirnya doang ya. Ini sudah pindah bulan, dan insya Allah masih ada masjid nanti yang ngundang di bulan Desember ya, akhir tahun sekaligus Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan dan kemampuan untuk bisa istiqomah memegang teguh ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat dari temanya adalah menebar empati. Apa itu empati? Ada kepedulian. Betul Bapak Ibu ya? Iya.
ada kepedulian dalam diri kita dengan sesama. Saya akan angkat satu hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu an. Ya, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. As-sakhi, apa tuh as-sakhi? Orang yang dermawan, orang yang rendah hati, orang yang peduli kepada sesama, yang punya perhatian dengan sesama.